Dipersembahkan oleh... Apa kabar pemirsa? Senang sekali saya Rudian Danu dapat menjumpai Anda dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Dasar 1945 dalam politik luar negeri bebas aktif. Kementerian Luar Negeri bersama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berpartisipasi aktif di dalamnya melalui diplomasi publik. Kapasitas negara dalam melaksanakan diplomasi publik terutama dalam bidang pendidikan dan kebudayaan menjadi isu penting untuk dibicarakan dalam implementasi kebijakan pendidikan dan kebudayaan nasional di masing-masing negara. Seperti apa bentuk diplomasi publik yang dilakukan? Inilah 60 Minutes with Adikbud KBRI New Delhi. Dipersembahkan oleh... Ya pemirsa, untuk membahas hal itu telah terhubung melalui video conference bersama kami Ibu Lestiani Yuniarsih, Atase Pendidikan dan Kebudayaan untuk Kedutaan Besar Republik Indonesia di New Delhi. Apa kabar Bu Les? Sehat, namaste Mas Rudi. Oh, ini mentang-mentang dari India langsung namaste ini. Itu memang biasa di sana dilakukan seperti itu ya Bu ya, untuk salam ya? Ya, namaste, namaskar. Kalau namaskar kalau banyak orang gitu. Oh oke. Kalau boleh itu artinya apa sebetulnya Bu? Sebenarnya semacam kayak salam ya Salam. Mas. Selamat malam, selamat apapun. Kalau kita kan dari pagi sampai siang, sampai malam ada sebutannya sendiri. Iya. Nah di sini ketika ada acara diawali dengan namaste. Oh. Ketemu orang, misalkan ya semacam greetings lah. Namaste, namaskar. Itu untuk umum berarti mengawali. ya? Dalam segala suasana kepada siapapun namaste. Oke. Ya. Oke. Bu Lis, ini di Jakarta sekarang sekitar pukul 7:04. Kalau di tempat Ibu, ini di New Delhi ya? Ya, di New Delhi. Kebetulan saya masih di kantor. Ini kita gangguin sebentar nih. Di sana pukul berapa Bu? Nggak apa-apa. Di sini jam 5.34, tapi karena sudah masuki winter, jadi di luar sudah gelap. Sejak jam 5.15 itu sudah mulai gelap. Oke, berarti boleh juga kalau saya sebut selamat malam ya? Boleh Mas, silakan. Bu Lis, ini kalau kita bicara soal diplomasi, ini kalau saya tidak salah sekarang ada promosi bahasa Indonesia, tentu ini juga bagian dari diplomasi kedua negara ya. Ini promosi bahasa Indonesia di India, ini mungkin jarang sekali didengar sebetulnya, tapi ini sudah berjalan ya Bu ya? Ya. Promosi bahasa Indonesia di India yang diselenggarakan di KBRI New Delhi itu diawali ketika Adikbud pertama, yaitu Bapak Son Kuswadi. Itu ketika beliau ditempatkan di sini pada tahun 2011 ya, 2011. Ya. Oke, itu artinya sudah sekitar 9 tahunan berarti? Ya. Bisa dibilang saya akan menyebutnya dasawarsa promosi bahasa Indonesia di India. Nah, ini selama satu dasawarsa ini perkembangannya seperti apa, Bu? Kalau saya mengingat cerita-cerita dari Adikbud pertama, kedua, dan juga teman-teman para pengajar kelas BIPA di KBRI New Delhi itu perkembangannya semakin ke sini semakin banyak peminatnya. Terlebih-lebih ketika kami kemarin mulai Juli itu membuka kelas daring BIPA, karena selama masa pandemi itu sejak Februari kami kan tidak bisa mendatangkan guru yang ditugaskan dari Kemendikbud melalui Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang biasanya kami lakukan secara luring. Jadi ada tatap muka di mana di KBRI ada satu ruang yang disediakan untuk kelas BIPA di mana pesertanya adalah mayoritas dari warga India. Meskipun juga ada 1-2 dari warga negara asing lainnya. Jadi warga negara asing non-India, tapi dia belajar bahasa Indonesia di India, kurang lebih begitu? Orang India juga, Mas. Oh, orang India juga. Sasaran kami kan juga adalah yang utama warga India. Tetapi kami tidak tidak menutup untuk mereka orang asing selain warga India yang ingin belajar bahasa Indonesia. Ya, itu pertanyaannya. Benar tapinya ada warga negara asing yang bukan India yang juga ikut belajar bahasa Indonesia. Ada, Mas. Ada. Waktu
itu ada dari Jerman, kemudian ada juga dari Amerika, kemudian ada juga dari Bangladesh. Oke, menarik juga ini. Artinya mereka bukan orang-orang India, tapi belajar bahasa, bukan belajar bahasa India, tapi belajar Indonesia di India. Oke. Karena istrinya orang Indonesia. Oh, oke. Baik, Bu Lis. Ini tadi beberapa kali Bu Lis nyebut soal BIPA, kalau saya tidak salah. Ya. Ini apa ini sebetulnya BIPA ini, Bu? BIPA adalah bahasa Indonesia untuk penutur asing. Oh, oke. Singkatan sebetulnya ya. Iya, betul. Oke. Nah, tadi Ibu juga menjelaskan ada semacam kelas-kelas yang dibuka di KBRI ya? Ya, hanya satu kelas, Mas. Hanya satu kelas? Hanya satu. Oke. Nah, Ya, karena memang hanya ada satu ruang. Nah, itu pengajarnya dari mana tadi sempat Ibu bilang ada tim pengajar? Ya, tim pengajar itu dari Kemendikbud yang sudah diagendakan menjadi bagian dari program Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Oke. Jadi para gurunya direkrut dari badan ini. Tentunya ada tes juga yang persyaratannya tidak hanya masalah mengajar bahasa Indonesia, tetapi juga kemampuan bahasa Inggris menjadi bagian dari persyaratan itu. Karena kan yang dihadapi muridnya adalah orang yang tidak berbahasa Indonesia. Dan di India ini warganya kan menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa komunikasi sehari-hari. Oke. Nah, ini tim pengajar-pengajar ini apakah dia orang dari Kemendikbud atau orang dari Kemenlu atau sebetulnya guru-guru yang diambil dari Indonesia yang setelah melewati proses semacam seleksi seperti itu pada akhirnya mereka direkrut? Ya. Jadi para pengajar adalah selain dari Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, juga ada dosen, kemudian ada juga guru. Selain itu juga ada dari masyarakat umum. Oke. Nah, ini kalau bicara soal mereka yang mengikuti belajar bahasa Indonesia ini, Bu Lis, kebanyakan mereka itu ada rentang umurnya nggak? Artinya gini. Dari sana mungkin kita bisa semacam pengelompokan ya. Kenapa misalkan orang-orang dari rentang umur sekian kok mulai tertarik dengan bahasa Indonesia. Dan biasanya kalau dia belajar bahasa Indonesia juga ada ketertarikan dengan Indonesianya kan. Ya. Nah itu gimana Bu? Selama 9 tahun ini apakah ada proses semacam ya mencoba untuk mensurvei, untuk menelisik gitu. Kenapa ini menarik bagi mereka? Ya. Jadi selain pengajaran BIPA di KBRI, juga ada di Jawaharlal Nehru University. Dan muridnya adalah mahasiswa dari Jawaharlal Nehru University itu sendiri, dan juga dari mahasiswa dari universitas lain. Namun demikian, mereka juga kemudian melanjutkan mengikuti kelas BIPA di KBRI. Ketika di JNU sepertinya kursusnya menjadi pasif. Jadi mereka mengikuti kelas BIPA di KBRI. Kalau saya amati bahwa mereka selain usia mahasiswa, ada juga mereka yang sudah bekerja. Bahkan ada peserta kami yang ibu rumah tangga, kemudian ada juga yang pebisnis, Mas. Bahkan kemarin saya lihat ada pesertanya bapak-bapak yang sudah usianya sekitar 55. Jadi mulai dari usia 18 sampai 55 itu ada. Artinya variasi secara demografisnya banyak sekali sebetulnya ya? Ya. Bahkan ketika kami mulai mengadakan secara online, pesertanya ada yang dari SD, SMP, SMA. Nah, dalam perkembangannya ketika masa pandemi melanda ini, saya mengamati juga bahwa ada kesulitan yang dialami oleh para putra-putri diplomat ketika mereka harus kembali ke Indonesia. Mereka orang tuanya mulai mempersiapkan putra-putrinya
untuk mempunyai bekal bahasa Indonesia. Oke. Jadi pada masa saya bahwa sejak tahun 2019 itu saya minta izin untuk kelas BIPA tidak hanya digunakan oleh warga negara asing, tetapi juga para putra-putri diplomat yang mengalami kesulitan dalam berbahasa Indonesia. Oke. Baik, Bu Liz, kita jeda sebentar. Kita akan lanjutkan ini di segmen berikut. Pemirsa jangan kemana-mana, 60 Minutes with Etikbud KBRI New Delhi akan kembali usai jeda.